Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian, para bapak dan ibu yang saya hormati, insyaallah sebagaimana yang telah diumumkan bahwa malam-malam di bulan Ramadan ini kita akan isi bersama dengan mengkaji atau mempelajari agama kita, dan tentunya kita telah mendengar bahwa keutamaan mengaji itu sangatlah besar dan merupakan jalan yang dapat mengantarkan seorang menuju surga. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan apa yang kita jalani bersama ini memudahkan dan memuluskan jalan kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kajian kita insyaallah tentang at-tauhid. Kita ngaji tentang at-tauhid. Apa itu at-tauhid? Secara bahasa, at-tauhid adalah dari bahasa Arab wahada syai' idza ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Ini secara bahasa. Dan yang dimaukan menurut syariat at-tauhid adalah memberikan hak peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini secara ringkas demikian. Lalu apa itu ibadah? Ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'ali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu atau suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dengan demikian, ibadah cakupannya sangatlah luas. Maka dengan at-tauhid, seorang pelajari tauhid, maka dia tahu bahwa ibadah yang luas tersebut semuanya dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ibadah tidaklah terbatas pada amalan-amalan rutin seperti salat, seperti puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Di antara ibadah adalah doa, yaitu berdoa. Doa termasuk ibadah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka seseorang yang bertauhid memberikan doanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk diminta. Saya berikan ketentuan. Yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja adalah hal-hal yang tidak dapat dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Meminta rizki, kemudian meminta jodoh, atau meminta anak dan sebagainya. Maka barang siapa yang memberikan hak peribadatan tersebut kepada selain Allah, contohnya dia berikan permintaannya tersebut kepada dukun misalnya. Dia minta anak, dia minta jodoh, dia minta kekayaan, dia minta kepada dukun, maka dia memberikan hak peribadatan yang semestinya hanya diberikan untuk Allah saja, kemudian dia berikan kepada dukun. Maka orang tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Maka orang tersebut telah terjatuh kepada kesyirikan. Berarti dia telah menduakan Allah atau mentigakan Allah atau mengempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memberikan hak peribadatan yang semestinya diberikan kepada Allah saja, namun dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau seorang itu mendatangi kuburan yang dikeramatkan katanya, kemudian dia minta kepada penghuninya, minta jodoh, minta rizki dan sebagainya, maka dia telah memberikan hak peribadatan yang semestinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berikan kepada penghuni kuburan. Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini yang dihindari. Dengan mempelajari at-tauhid, kita tahu batasan-batasan ibadah, serta kita tahu larangan-larangan yang harus kita hindari agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, insya-Allah pada malam-malam bulan Ramadan ini kajian kita hanya berkisar 10-15 menit saja, insya-Allah, tidak berpanjang lebar. Nah, baiklah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Apa tujuannya? Agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja, memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah saja, memberikan ibadah yang sangat luas tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, "U'budullah, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan jauhilah taghut." Apa itu taghut? Taghut adalah setan. Ada yang memaknakan lebih umum daripada itu. Apa saja yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taghut. Termasuk dari taghut apa? Dukun. Termasuk dari taghut siapapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ridha dengan hal tersebut. Nah, hadirin sekalian, di sini dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa isi risalah kepada setiap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu. Apa itu? Yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya dan menjauhi at-taghut. Menjauhi at-taghut. Nah,
Maka sangat jelas dengan demikian tampaklah ya pentingnya kita mempelajari at-tauhid dan pentingnya kita mempelajari asyirik agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat ini juga tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi saja. Kemudian ayat yang lainnya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sangat jelas ayatnya. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu, falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhir." Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atasnya khatam beliau, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, baik. Wasiat pertama apa tadi yang disebutkan dalam ayat? Yaitu hendaknya kita jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Hadirin sekalian, kemudian kita akan bawakan satu hadis, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu saya pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa yang akan didapat oleh hamba dari Allah Subhanahu wa taala jika dia menunaikan hak Allah? Kemudian Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, yang wajib untuk ditunaikan hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Allah tidak akan mengadab dia, subhanallah. Ya, inilah keutamaan yang sangat besar.
Kemudian Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah saya beri kabar gembira ini kepada manusia?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubashirhum fayattakilu." Janganlah engkau berikan kabar gembira tersebut kepada orang lain, nanti khawatir mereka itu berpangku tangan saja, tidak mau beramal dengan amalan yang lainnya. Hadirin sekalian, ayat-ayat dan hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan tentang pentingnya at-tauhid agar kita mempelajarinya dan bahayanya syirik. Ya, kita tahu agar kita jauhi kesyirikan tersebut agar kita selamat nanti di dalam kehidupan akhirat kelak. Dengan demikian inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengar bersama dari kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.